sebagai penambah rasa asin pada makanan, atau bahkan sebagai pemanis dalam lagu tulus, yang seperti ini loh. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira, stop dulu ya nyanyinya. Soalnya kita harus kenalan, karena tak kenal maka cinta. Oke? Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Faizah. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Faizah. Nah, saya berasal dari sekolah SMP IT DHBS. Nah, pada podcast kece kita kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang garam. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu garam? Jadi ternyata garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Karena muatannya saling berlawanan, maka mereka akan saling tarik-menarik dan akan membentuk senyawa netral. Artinya, garam terbentuk dari hasil reduksi asam dan basa. Biasanya kita menemukan garam kalau nggak di dapur, di meja makan, ya di laut. Bener nggak sih guys? Tapi ada yang tahu nggak sih fungsinya garam selain sebagai penambah rasa asin atau bahkan sebagai pemanis dalam lagu tulus? Saya aja juga nggak tahu. Yuk kita cari tahu bareng-bareng guys. Let's check it out. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja manfaat dari garam? Ternyata garam dapat berfungsi sebagai peningkat nutrisi bagi tubuh, peningkat rasa pada makanan, dan pengawet makanan. Nah, pada podcast kece kita kali ini, kita akan membahas tentang pengawet alami pada garam. Ternyata, garam sudah digunakan sejak lama sebagai bahan pengawet alami. Contohnya, dalam proses pembuatan acar, ikan pindang, dan beef jerky yang bentukannya mirip dendeng itu loh. Kandungan di dalam garam membuat makanan cenderung lebih awet. Nah, kira-kira gimana ya cara kerjanya? Saya juga jadi penasaran nih. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Let's check it out. Ternyata terdapat 2 alasan mengapa garam dijadikan sebagai bahan pengawet alami. Alasan pertama, karena garam dapat membuat kandungan air dari makanan berkurang. Nah, perlu diketahui bahwa seluruh makhluk hidup membutuhkan air untuk berkembang biak dan bertahan hidup, termasuk bakteri yang dapat merusak makanan. Garam berfungsi sebagai bahan untuk mengurangi kandungan air pada makanan. Nah, karena kandungan airnya dikurangi, otomatis bakterinya akan dehidrasi guys. Karena itu, makanan cenderung lebih awet atau tahan lama. Alasan kedua, karena garam membunuh mikroba. Garam yang pekat akan menimbulkan racun bagi sebagian besar mikroba. Hal tersebut karena efek osmolaritas atau tekanan air. Dalam larutan garam yang sangat tinggi, banyak mikroba akan pecah karena perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar organisme. Garam yang tinggi juga bisa menjadi racun bagi proses internal yang akan mempengaruhi DNA dan enzim. Hal itu otomatis akan membuat makanan cenderung lebih awet atau tahan lama. Nah, gimana guys? Sudah pada tahu kan apa itu garam dan fungsi-fungsinya? Kalau gitu, saya pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan datangnya hanya daripada Tuhan. Nah, jangan kangen ya, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalian bakal ketemu saya lagi kalau kalian putar ulang videonya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan